59 rekening Front Pembela Islam diblokir pemerintah, dan isinya pun mengejutkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi menghentikan sementara transaksi keuangan dan aktivitas pada 59 rekening Front Pembela Islam atau FPI. Disebutkan uang dalam puluhan rekening tersebut berjumlah ratusan juta rupiah, bahkan 1 miliar, bahkan ada yang menyebutkan 1 miliar lebih. Dan sekarang ini PPATK tengah menelusuri terhadap rekening dan transaksi keuangan yang mengalir pada rekening ke-59 rekening tersebut. Nah, kira-kira siapa ya yang mendanai FPI tersebut? Nah, untuk itu PPATK masih mendalami dan menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening Front Pembela Islam. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. 59 rekening FPI diblok, isinya mencengangkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menghentikan sementara transaksi dan aktivitas pada 59 rekening Front Pembela Islam FPI. Disebutkan uang dalam puluhan rekening itu berjumlah ratusan juta rupiah. Sampai dengan hari ini 5 Januari 2021 sesuai pasal 40 ayat 3 Perpres nomor 50 tahun 2011, PPATK telah menerima 59 berita acara penghentian transaksi dari beberapa penyedia jasa keuangan atau rekening FPI, termasuk pihak teraliviasi. Kata Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M. Natsir Kongah dalam keterangannya Rabu 6 Januari 2021, total uang ada ratusan juta, cuma dari semua rekening yang ada. Lanjutnya, Natsir belum merinci total saldo yang ada di 59 rekening FPI. Dia hanya mengatakan pembekuan rekening FPI ini didasari surat keputusan bersama SKB Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Dalam melaksanakan fungsi analis dan pemeriksaan, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki kewenangan utama. Salah satunya kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan PJK menghentikan seluruh atau kegiatan transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf I Undang-Undang TPPU, terang dia. Dia pun menambahkan, pembekuan rekening ini juga sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Natsir menerangkan PPATK saat ini sedang melakukan penelusuran dan transaksi di rekening FPI. Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan. PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI, tendas dia. Diketahui sebelumnya, nasib sial rupanya menimpa Rizik Syihab secara beruntun sepulang ke Indonesia setelah lama menetap sementara di Arab Saudi. Selain harus mendekam di penjara seusai resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa, gelar Imam Besar Front Pembela Islam yang dimiliki Rizik Syihab dicabut. Gelar Imam Besar itu dicabut setelah pemerintah resmi membubarkan FPI. Aziz Yanuar, tim hukum FPI mengatakan status Imam Besar FPI yang disandang Rizik itu kini ditiadakan setelah FPI dibubarkan karena dicap oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang. Pasca dibubarkan, FPI berganti nama menjadi Front Pemersatu Islam. Nama itu berbeda dari nama yang digadang sebelumnya, yakni Front Persatuan Islam.
struktur Rizik Syihab belum tahu sebagai apa. Tidak ada imam besar lagi nanti, kata Aziz Yanuar sebagai dikutip dari suarabogor.id Selasa 5 Januari 2021. Sejauh ini, sejumlah pihak masih terus melakukan pembahasan atas jabatan apa yang cocok diberikan pada Rizik Syihab di ormas baru itu, lantaran Front Mempersatu Islam belum memutuskannya. Belum diputuskan sebagai apa nanti, yang jelas tidak ada imam besar katanya. Yang pasti katanya, usai deklarasi ormas ini akan merilis anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART disertai sosialisasi dalam waktu dekat. Sementara itu, belakangan sejumlah anggota dan simpatisan FPI mendeklarasikan Front Mempersatu Islam. Para deklarator diantaranya Habib Abu Fir Alatas, KBTB Abdurrahman Anwar, KH Ahmad Sabri Lubis, Haji Munarman, Kiai Haji Abdur Qadir, Kiai Haji Abid Masuri, Ustadz Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al-Habsyi, Ustadz Idrus Hasan, Habib Ali Alatas, Habib Ali Alatas. Terkait nama, Aziz memastikan kalau yang ada akan digunakan adalah Mempersatu, bukan Persatuan. Hal ini dikarenakan kebanyakan FPI lahir dari Persatuan Islam. Sementara ADART dikatakan bakal mirip-mirip dengan FPI sebelumnya. Kalau saya kuasa hukum ex-FPI dan sekarang kuasa hukum Front Mempersatu Islam, mungkin akan menjadi Mempersatu karena kita lahir dari persis, ungkapnya dalam keterangan lain. Sejauh ini, Rizik Syihab sendiri, kata Aziz, bertindak santai atas dibubarkannya FPI oleh pemerintah. Rizik pun memerintahkan para pengikutnya untuk tidak berlebihan merespon pelarangan FPI. Arahan beliau santai dan rileks saja, buat kendaraan atau perahu baru. Menurut Rizik, FPI selama ini hanya alat perjuangan sehingga tak masalah jika harus beralih ke alat kendaraan baru. Tanggapan beliau biasa saja, sembari katakan bahwa Front Pembela Islam hanya kendaraan dan alat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kendaraan harus beralih yang tidak masalah, kata Aziz. Penyidik Polri memutuskan perpanjangan masa penahanan terhadap M. Rizik Syihab yang menjadi tersangka kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penghasutan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan pentolan Front Pembela Islam itu bakal kembali ditahan selama 40 hari ke depan setelah masa penahanan pertamanya berakhir pada Kamis 31 Desember. Menurutnya, perpanjangan itu sesuai dengan pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang mengatur tentang lama penahanan. Untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka masa penahanan diperpanjang 40 hari terhitung sejak tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2021, ujar Argo kepada wartawan Rabu 30 Desember. Argo menambahkan, Rizik Syihab menolak menandatangani berita acara surat perintah perpanjangan penahanan. Namun, alumnus Akpol 91 itu, penyidik menghormati langkah Rizik dengan tetap membuat berita acara penolakan. Penyidik tetap membuat berita acara penolakan penandatanganan sprint surat perintah berita acara perpanjangan penahanan, tambah Argo. Sebelumnya, penyidik Subdit 1 Keamanan Negara Kepnek Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan dan penghasutan terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang. Penyidik menjerat ulama asal Petamburan itu dengan pasal 160 dan pasal 216 KUHP yang ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.